memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Senat terbatas untuk melangsungkan promosi menyatakan dibuka. Dan menjelaskan data yang dikumpulkan oleh saudara Menbendus selama beberapa bulan di 30 titik pengamatan di Sumbawa Barat. Jilid kedua terdiri atas kira-kira 250 peta yang menggambarkan perbedaan fonologis, morfologis, sintaksis, leksikal, dan semantis yang muncul di daerah sebaran bahasa Sumbawa. Kajian saudara Maksud ini meneliti secara mendalam keadaan kebahasaan di daerah pakai bahasa Sumbawa. Yang membedakan studi ini dari penelitian dialogis yang lain ialah penerapan metode linguistik historis komparatif pada dialek-dialek Sumbawa demi rekonstruksi sejarah linguistik bahasa Sumbawa dan demi penguraian unsur-unsur bahasa Sumbawa yang dipinjam dari bahasa Austronesia yang lain seperti bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Penggunaan data dialogis demi rekonstruksi sebuah prabahasa dan demi penguraian pungutan sampai sekarang jarang sekali dilaksanakan oleh ahli linguistik Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini merupakan yang bisa disebutkan studi pelopor yang mudah-mudahan akan menjadi teladan buat riset tentang bahasa daerah lain yang ada di Indonesia ini dan yang hampir semua berasal dari satu sumber, yaitu bahasa purba Austronesia. Disertasi tentang sejarah bahasa Sumbawa ini juga menyumbangkan bahan pada bidang ilmiah yang lain yang juga bertujuan menyusun kembali sejarah budaya tutur bahasa Sumbawa dan yang berkaitan agak erat dengan ilmu bahasa, yaitu bidang sejarah politik, arkeologi, dan antropologi. Saya mengharap saudara Maksud akan sukses dalam ujian terbuka ini yang akan dimulai sekarang ini dengan pertanyaan pertama yang akan saya ajukan. Baik Pak Maksud, pertanyaan saya, mengapa penelitian dialektal biasanya hanya membicarakan variasi fonologis dan leksikal? Juga dalam disertasi Pak Maksud yang dititik beratkan adalah variasi fonologis dan leksikal. Misalnya dalam disertasi saudara Menbendus pemberian variasi morfologis dan terutama variasi sintaksis sangat terbatas. Apakah ini disebabkan oleh fokus ahli dialektologi atau apakah ini disebabkan oleh fakta yang berhubungan dengan perilaku subsistem bahasa, yaitu fonologi dan leksikon lebih sering mengalami perbedaan dialektal daripada morfologi dan sintaks? Apakah itu betul? Dan kalau itu betul, apa sebabnya variasi morfologi dan sintaks sangat terbatas? Terima kasih Bapak Profesor Nokono yang selamat. Berbagai bahasa di dunia memang lebih banyak mengalami perubahan pada bidang morfologi dan leksikon. Persoalannya mengapa pada bidang itu sedangkan pada bidang-bidang lain lebih kurang dominan? Saya akan mencoba
Di bidang morfologi pada halaman 103, saudara nyatakan bahwa sebagian daerah pengamatan menggunakan reduplifikasi parsial plus konsonan awal bentuk dasar. Jadi maksudnya konsonan awal bentuk dasar juga diulang. Sedangkan daerah pengamatan yang lain hanya menggunakan reduplifikasi parsial. Misalnya pada kata pura menjadi kepura dan di tempat lain menjadi kepura. Pertanyaan saya, betulkah konsonan awal bentuk dasar itu diulang? Dan yang kedua, pada hemat saya deskripsi saudara mengenai reduplifikasi kata pura pada hemat saya kurang lengkap. Coba saudara jelaskan. Terima kasih. Bahwa yang diulang itu di samping verifikasi parsial, tetapi juga terjadi pengulangan bentuk fonem awal, konsonan awal dari bentuk dasar itu, dapat kami katakan bahwa betul alasannya karena bahasa Sumbawa tidak mengenal konsonan panjang. Jadi yang tampak di situ adalah penutur sangat produktif tampaknya perulangan-perulangan dengan disertai konsonan awal ini, terutama pada dialek Tilewe, pada daerah pengamatan 3 dan 4 itu. Hampir semua jenis kata bisa diulang. Misalnya bagi yang berwarna asam, untuk mana asam itu bisa diulang menjadi berbagi. Kemudian selain dari kepura juga bisa diulang. Kemudian balong baik juga adjektif bisa diulang menjadi bebalong. Jadi hampir semua kelas kata bisa diulang. Tetapi pada hemat saya konsonan awal bentuk dasar itu bukannya diulang, melainkan diperpanjang. Jadi perpanjangan pada hemat saya pada hakikatnya adalah penahanan sikap alat bicara pada suatu tempat. Bagaimana pendapat saudara? Terima kasih. Sejauh yang kami lakukan, tampaknya dalam bahasa Sumbawa tidak mengenal, sekali lagi alasan tidak mengenal konsonan panjang. Untuk vokal misalnya kami mengambil contoh dari bentuk proto Bali Sasak Sumbawa telah direkonstruksi turun, kemudian total pada posisi tengah itu cenderung muncul sebagai kosong dalam bahasa Sumbawa. Yang diharapkan sebagai refleks dalam bahasa Sumbawa itu seharusnya turun gitu, tetapi tidak muncul dengan vokal panjang, tetapi dengan turun saja. Jadi alasan kami beranggapan bahwa dalam bahasa Sumbawa tidak mengenal konsonan panjang. Terima kasih. Tadi juga saya mengatakan bahwa deskripsi saudara mengenai kata pura itu belum lengkap karena belum menyinggung masalah perubahan U menjadi E. Terima kasih. Dalam bahasa Sumbawa, mungkin juga dalam bahasa Jawa seperti dinyatakan oleh Grace, bahwa apabila bahasa-bahasa yang di Australia Barat ini ada kecenderungan bersila kedua, sehingga kalau bersila ketiga cenderung mengalami kelemahan vokal. Jadi vokal A setelah itu pura itu karena membentuk bersila ketiga lalu terjadi pelemahan vokal A. Pertanyaan ketiga dan yang terakhir, di bidang fonologi pada halaman 166, saudara mengungkapkan bahwa fonem vokal prabahasa Sumbawa berdasarkan perbandingan sistem fonem yang terdapat pada keempat dialek bahasa Sumbawa ada 7. Padahal dialek Jeraweng memiliki 9 fonem dan dialek-dialek yang lain memiliki 10 fonem. Kalau sistem fonem keempat dialek itu diperbandingkan, fonem yang selalu ada dalam dialek itu ada 9. Pertanyaan saya, mengapa fonem prabahasa Sumbawa hanya ada 7 dan bukannya 9? Dan mengapa pula E dan O tidak termasuk fonem? Terima kasih Bapak Profesor Muhammad Ramlan. Memang tampaknya agak masuk akal kalau seandainya jumlah fonem yang dimiliki oleh dialek-dialek yang diperbandingkan 9 sama-sama 9, seharusnya pada bahasa purbanya direkonstruksi 92 fonem. Tetapi ada satu hal yang mengakibatkan mengapa fonem yang direkonstruksi itu hanya sampai 7.
Terima kasih. Selanjutnya saya silakan Profesor Ali Bordi. Terima kasih Bapak Ketua atas kesempatan yang diberikan. Saudara Provinus, dalam disertasi saudara halaman 106, saudara membuat kajian mengenai perbedaan leksikal di antara dia dan individu. Pada halaman 109, saudara membuat kajian semantik atas dia dari sosial bersegi. Pada halaman 109 itu, saudara mempergunakan data leksikal. Pertanyaan saya adalah, mengapa data leksikal itu tidak saudara pakai saja untuk meneliti perbedaan leksikal? Jadi tidak perlu ada perbedaan semantik tersendiri. Bapak Profesor Harimurti, bahwa pada data perbedaan semantik, kemudian pada perbedaan leksikon, itu yang menurut pandangan Bapak mungkin dapat dimasukkan ke dalam perbedaan leksikon saja. Mengapa dibuat pada perbedaan semantik? Alasan kami, pertama, oleh karena pada bentuk-bentuk itu menunjukkan variasi atau perbedaan pada bidang semantik. Seperti contoh, bentuk jok atau sering juga beralternasi dengan jokong atau jobok, itu memiliki dua makna yang digunakan pada dua wilayah sebaran yang berbeda. Yang satu, kain kecil yang digunakan untuk mengikat kepala orang yang sakit, pusing kepala. Kemudian makna yang lain, kain yang digunakan untuk mengikat seluruh bagian kepala. Jadi ada perbedaan semantik yang terdapat pada makna ini, pada bentuk leksikon ini, sehingga kami masukkan ke dalam perbedaan semantik. Demikian. Padahal dalam data leksikon itu sudah melihat perbedaan semantik. Dalam data leksikon, terima kasih Bapak Profesor Harimurti. Dalam perbedaan leksikon, kami memang untuk mencari perbedaan leksikon tetap berangkat dari makna. Hanya makna yang muncul itu satu, tidak berbeda seperti yang kami bukan. Kalau misalnya pada makna kami, baik yang menggunakan bentuk pedus, pedes, dan seterusnya, variasi-variasi elektronik dan bawah itu masih hanya dengan satu makna. Sedangkan pada perbedaan yang tercakup dalam perbedaan semantik ini memang betul muncul pada makna yang berbeda. Tetapi kami ingin tekankan meskipun makna itu berbeda, tetapi masih ada keterkaitan makna. Seperti contoh yang kami tunjukkan di sini, bentuk talat misalnya ini. Talat ini bermakna menanam manusia, binatang yang sudah mati. Kemudian makna juga menanam baik manusia, pokoknya menanam. Jadi masih ada unsur semantis menanam. Demikian. Ya. Izinkan saya menyampaikan pertanyaan kedua. Dalam ilmu pengetahuan, salah satu ciri keilmiahan suatu kajian ialah alat kontrol. Dalam linguistik juga ada alat kontrol ini. Pertanyaan saya adalah, dalam melaksanakan kajian linguistik historis maupun dalam kajian dialektologi, alat kontrol apa yang saudara pakai sehingga hasil penelitian saudara itu dapat dianggap penelitian yang ilmiah? Terima kasih Bapak Profesor Harimurti. Kami ingin menangkap pertanyaan Bapak berkaitan dengan bahasa purba yang konstruksi itu. Jadi pertanyaan Bapak, bagaimana memverifikasi bahasa purba yang dihipotesiskan dalam disertasi ini? Sebetulnya kami berangkat dari satu kenyataan yang membesarkan hati para linguis, terutama linguistik, para pemperhatian, yaitu dengan munculnya teori Larina di dalam tradisi Indo-Eropa. Sesur pernah mengajukan sebuah teori ini, bahwa menurut Sesur, vokal panjang yang muncul pada bahasa-bahasa modern Indo-Eropa itu sebetulnya diturunkan dari vokal panjang plus penghilangan konsonan Larina. Dalam beberapa tahun kemudian, Ulrich menemukan data dalam bahasa hati. Maaf, kami menerjemahkan hati. Profesor Wisera menyebut ide untuk bahasa hati, mengikuti saran dalam
penemuan Coriolis ini sangat bermanfaat oleh karena ternyata dalam bahasa hati memiliki fonem-fonem laringan. Sebagai contoh, pada bahasa Latin ada bentuk pasto, vokal panjang A, pasto. Kemudian berkorespondensi dengan bahasa hati pa, dan si, yang artinya melindungi. Kemudian dalam bahasa gotik ada bentuk mer, vokal panjang E, berkorespondensi dengan meuteni. Jadi vokal panjang pada pasto A panjang, kemudian E panjang pada bahasa gotik, ini sebenarnya berasal dari vokal pendek E, masing-masing E, kemudian yang atas A, plus pelosapan laringan, konsonan laringan A itu. Nah, apa yang menarik dari kasus yang terjadi di dalam teori laringan ini? Karena teori laringan seperti yang kita ketahui bahwa sebuah teori yang menghipotesiskan fonem-fonem Indo-Eropa yang tidak memiliki refleks langsung dari bahasa guna. Jadi dapat kita bayangkan dengan penemuan Coriolis ini mampu membenarkan hipotesis Saussure. Ada 3 hal yang bisa kita tarik dari sini. Sekarang dari segi metodologis. Pertama, bahwa dengan membandingkan kaidah-kaidah perubahan bunyi pada bahasa yang berkerabat, mampu menghasilkan sebuah hipotesis yang lebih bagus, yang lebih dekat kebenaran. Seperti contoh hipotesis Saussure yang dibangun tanpa refleks langsung dalam dialek-dialek atau bahasa-bahasa Eropa, namun dengan penemuan Coriolis mampu membenarkan keberadaan fonem laringan itu. Itu dari segi metodologis. 2, dari segi paham, bahwa ternyata dalam bahasa modern itu mampu kita hubungkan kepada sebuah bahasa purba, karena rekonstruksi yang diusulkan oleh Saussure itu ternyata benar. Nah, saya ingin mengungkapkan di sini juga dalam dialek-dialek atau bahasa Sumbawa modern muncul fonem-fonem yang merupakan warisan bentuk purba, seperti bentuk bahu untuk makna atas dalam bahasa dalam dialek itu. Memang meskipun evidensinya hanya ditemukan pada dialek yang terhilang di Turunan, bentuk bahu yang berarti atas itu merupakan refleks dari Proto-Austronesia bahau, kemudian aw muncul sebagai o dalam bahasa Sumbawa dan masih dipelihara oleh dialek Kongo. Dan fonem khas sebagai fonem laringan ini memang sangat terbatas. Jadi sekali lagi kami beranggapan bahwa bahasa-bahasa modern pun masih dapat dihubungkan dengan sebuah bahasa purba. Kemudian aspek ketiga dari penemuan Coriolis ini yang dapat membenarkan hipotesis Saussure ini, bahwa sifat perubahan bunyi yang diperbandingkan itu cenderung bersifat universal. Saya mengatakan demikian karena pemanjangan vokal yang diakibatkan dari peresapan satu fonem itu yang sering disebut dalam teori linguistik historis sebagai compensatory power lengthening, dari pemanjangan vokal untuk mengkompensasi penghilangan fonem tertentu. Tampaknya ini bersifat universal. Artinya tidak hanya terjadi pada bahasa-bahasa Eropa. Dalam bahasa Indonesia pun muncul hal seperti itu. Saya ambil contoh dari PAM Proto-Indonesia. Saya kira saya cukup puas dengan jawaban itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya silakan Dr. Sukaria. Terima kasih, Pak Pimpinan. Saudara Penulis, pada indeks pertama 454 sampai 460, di sana di daftar sejumlah kata teoritis, paling tidak di bentuk teoritis yang berstatus kata sejumlah, kalau saya tidak salah hitung 490. Lalu di sana diberi judul Prabahasa Sumbawa hasil rekonstruksi. Saya ingin mewakili orang yang tidak tahu itu. Jika prabahasa itu statusnya sama bahasa, yang menjadi pertanyaan saya, sejauh mana kata itu dapat mewakili penyebutan bahasa? Mengingat bahasa tidak standar, kumpulan kata-kata dan jumlahnya pun hanya 497. Saya kira kurang dari 1%. Lalu saudara ini bisa memberi judul Prabahasa Sumbawa hasil rekonstruksi. Ini kami minta tanggapan karena kami
kami pikir ini untuk dialektologi bukan masalah, tetapi untuk yang bukan ahli dialektologi ini hanya sekian kata saja kok sudah bisa mengatakan itu memahami. Terima kasih Bapak Dr. Sudaryanto. Memang kalau yang tampak itu hanya kata, itu tidak bisa disebut bahasa, karena hanya dengan kata orang tidak mungkin dapat berkomunikasi. Tapi yang kami maksudkan di sini adalah etimon prabahasa Sumbawa hasil rekonstruksi, jadi khusus kata-kata sebenarnya. Dan yang ingin kami tekankan kembali bahwa sejauh penelitian diakronis, terutama yang berkaitan dengan rekonstruksi bahasa purba, dan boleh kita katakan rekonstruksi pada tataran di atas kata itu cenderung belum berhasil, terutama yang berkaitan dengan satuan-satuan yang berupa unsur suprasemental misalnya itu. Ahli-ahli Eropa pun yang telah berhasil, yang agak berhasil karena mereka banyak memiliki naskah-naskah kuno dari bahasa-bahasa Eropa, namanya dalam rekonstruksi fonem suprasemental pada tataran sintaksis itu masih belum berhasil. Jadi sejauh ini apalagi dalam bahasa seperti bahasa Sumbawa yang tidak mengenal naskah tertulis. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah etimon, khusus kata prabahasa Sunda. Terima kasih Mas. Atau mungkin bukan belum berhasil karena mereka memandang tidak begitu perlu, karena memang tidak begitu banyak variasinya seperti kata-kata. Kalau betapapun ada penelitian yang sangat mendalam, toh untuk menentukan bahasa itu memang tidak begitu signifikan. Mungkin memang bisa untuk pertimbangan ini bukan tidak berhasil, barangkali malah memang tidak perlu. Pertanyaan yang kedua, ini soal peloncatan pikiran. Pada halaman 9 itu dikatakan sana penelitian dialektika bahasa Nusantara khususnya bahasa Sumbawa itu memiliki arti penting dalam arti sebagai salah satu upaya ikut memelihara bahasa daerah tersebut sebagai bahasa daerah. Ini mohon dijelaskan mengapa penelitian saja, apalagi semata-mata penelitian dialektografis itu sudah bisa dipandang sebagai upaya memelihara. Ini apa tidak terjadi loncatan pikiran? Sejauh saya ketahui, yang dapat digolongkan memelihara bahasa daerah itu aktivitas memelihara itu sendiri dengan misalnya membina dan mengembangkan pemakaian bahasa itu. Saya bisa membandingkan orang meneliti tempat berkeliarannya kambing itu sudah berarti sama dengan memelihara kambing. Itu apa? Boleh. Yang kami maksudkan di sini sebagai salah satu upaya. Nah, dalam rangka pembinaan, karena kan kita ingin membina bahasa Sumbawa, dan kita langsung terjun dalam aktivitas pengembangan bahasa Sumbawa, pemeliharaan bahasa Sumbawa. Tetapi dalam rangka pemeliharaan itu sendiri tentu diperlukan teori-teori tentang bahasa Sumbawa itu sendiri, yang salah satunya kita peroleh lewat penelitian dialektologi, teori tentang bahasa Sumbawa, yang nantinya akan dapat diajarkan atau dapat disebarluaskan hasil penemuan ini, Pak. Mungkin bisa digunakan untuk bahasa Sumbawa. Jadi kami setuju dengan Bapak kalau dalam kaitan dengan pemeliharaan bisa ada aktivitas, tetapi aktivitas itu pun harus didukung oleh apa yang mau dilakukan itu apa. Pasti ada teori, pasti ada hal yang akan dilakukan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya silakan Dr. Ibnu Yos Fernandes. Terima kasih. Saudara Prof. Penelitian linguistik memanfaatkan pendekatan antar disiplin yang relevan baik dalam kaitan dengan kajian antar cabang linguistik sendiri maupun antar disiplin lain. Mohon saudara jelaskan bagaimana keterkaitan antar disiplin yang dimaksudkan dalam kaitan dengan kajian antar cabang linguistik yang diterapkan dalam penelitian ini. Terima kasih Bapak Dr. Ibnu Fernandes.
misal yang berkaitan dengan sejarah misalnya, jadi hubungan dialektologi dengan sejarah. Tampaknya untuk menelusuri apakah sebuah bentuk itu merupakan bentuk asli atau bentuk pinjaman, maaf ini kami tekankan, kalau terjadi satu makna direalisasi dengan berbagai macam bentuk, seperti tadi kami mengambil bentuk godong, bin, dan ron itu. Kalau untuk melacak apakah bentuk ron dalam dialek DTN Tomo itu, subdialek Kebanggaan itu merupakan bentuk asli dari bahasa Sumbawa itu sendiri atau dialek subdialek sendiri, itu bisa kita lakukan melalui kaidah perubahan bunyi. Misalnya bahwa ternyata subdialek ini tidak merefleksikan B menjadi R, melainkan B menjadi B, misalnya 2 tertulis sebagai 2. Nah, rupa-rupanya R ini satu-satunya bahasa, salah satu bahasa Nusantara, Indonesia khususnya yang merefleksikan B menjadi R besar, yang itu bahasa Jawa. Sehingga bentuk ron bisa kita jelaskan dari segi linguistik, historis. Jadi dari ron ini memanfaatkan linguistik historis untuk menjelaskan bahwa bentuk ron itu pinjaman dari bahasa Jawa. Dan ada hal yang mendukung bahwa ternyata subdialek ini lebih banyak memelihara kosakata bahasa Jawa. Sebagai contoh, bentuk teka misalnya datang, kemudian ala ambil juga muncul di sana, kemudian renit juga muncul di sana. Ini dari bahasa Jawa karena ada bentuk asli Sumbawa itu potong untuk makna renit. Itu hubungan interdisipliner atau kaitan dialektologi dengan linguistik historis. Kemudian dari segi sejarah, tadi dari segi sejarah, rupa-rupanya untuk menjelaskan apakah bentuk godong ini merupakan bentuk asli bahasa Sumbawa atau tidak, kita tidak bisa memanfaatkan kaidah perubahan bunyi. Karena bahasa Sumbawa mengizinkan urutan-urutan G, O, D, O, M itu dalam bahasa Sumbawa. Nah, satu-satunya penjelasan yang dapat membantu kita ialah dari segi historis. Bahwa dahulu pernah terjadi hubungan antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Seram di Sumbawa. Dan maaf saya menyebut Seram karena salah satu daerah pengamatan yang menggunakan bentuk godong sebagai satu-satu bentuk yang digunakan merealisasi makna daun, hanya Seram ini yang kebetulan saya ambil sebagai daerah pengamatan, itu pernah melakukan hubungan dengan kerajaan Mataram, kerajaan Majapahit. Nah, ini juga pinjaman terjadi pada saat hubungan tersebut yang diperkirakan sekitar abad ke-14 itu. Jadi di sini tampaknya sekali lagi ingin kami tekankan bahwa dalam menjelaskan mengapa ada bentuk doblet untuk merealisasi satu makna, faktor historis secara kita butuhkan untuk menjelaskan itu, kemudian linguistik historis pun kita butuhkan untuk menjelaskan yang demikian. Kira-kira. Mengenai kata-kata serapan dalam bahasa Sumbawa, karena di bahasa ini bahasa Indonesia sudah banyak mempengaruhi bahasa daerah. Bagaimana pihak saudara menjelaskan faktor serapan, misalnya antara bahasa Sumba dan bahasa Sumbawa dengan bahasa Indonesia, untuk kata seperti yang biasa dipakai dalam perdagangan, kata seperti bayar atau tawar. Saya mau penjelasan ini untuk memperjelas mana pinjaman dan mana pinjaman. Terima kasih Bapak Kapolri untuk bayar. Salah satu cara untuk menyiasati apakah sebuah bentuk asli atau bentuk pinjaman yang terdapat dalam bahasa itu, yaitu melihat kaidah perubahan bunyi yang berlaku dalam bahasa itu. Seperti bentuk bayar, kami berasumsi bahwa bentuk itu adalah bentuk pinjaman karena T mutual spesial yang dikonstruksi dengan D besar itu muncul sebagai T dalam bahasa Sumbawa, jadi tidak muncul sebagai R. Ini kami juga pinjaman dari bahasa Melayu. Jadi sekali lagi cara menyiasatinya itu melalui kaidah perubahan bunyi. Tetapi kadang-kala juga kaidah perubahan bunyi sulit untuk menentukan apakah itu pinjaman atau bukan. Karena bisa jadi bentuk yang dipinjam itu lalu diadakan adaptasi kronologis pada bahasa itu sendiri. Itu misalnya dalam bahasa Indonesia cukup banyak kata-kata bahasa Inggris yang dipinjam lalu
kontrol progres persamaan dan perbedaan konsep antara dua masyarakat yang berbeda yang melihat dalam merata dengan sendirinya mencerminkan orientasi kebudayaan yang sama atau berbeda. Persamaan atau perbedaan itu dapat ditetapkan melalui jauh dekatnya sistem peristilaan yang digunakan. Misalnya ya untuk sumber pakaian atau perumahan. Maka dari sudut pandang geografi linguistik untuk mengetahui secara spasial, mohon Prof. Mendes menjelaskan seberapa jauh persamaan dan perbedaan di antara beberapa variasi kebahasaan di suatu wilayah, dan atau untuk ini alat atau teknik metode apakah yang digunakan. Terima kasih Bapak Profesor Willy Tanjung. Terhadap pertanyaan Bapak kami mencoba menjawab demikian, bahwa kemungkinan kesamaan atau perbedaan unsur-unsur budaya yang terungkap lewat bahasa yang dapat digunakan, yang dapat dilihat dari segi dialek geografis ini, rupanya perlu dijelaskan demikian, bahwa perbedaan unsur budaya yang terwakilkan lewat bahasa itu juga dapat timbul oleh karena letak antara daerah pakai bahasa itu mungkin berjauhan sehingga tidak dapat terjadi kontak antara satu dengan lainnya. Kedua, mungkin juga meskipun itu dekat, tapi karena ada batas-batas alam yang menghalanginya, misalnya gunung, sehingga tidak terjadi komunikasi antara satu dengan lain. Kemudian faktor alam tempatnya itu juga akan mempengaruhi. Misalnya orang yang tinggal di pesisir pantai dengan orang yang tinggal di pegunungan akan mengenal konsep-konsep budaya yang berbeda. Yang di pantai mungkin mereka banyak mengenal tentang konsep pancing, ikat, perahu dan lain sebagainya. Tetapi mereka yang di pegunungan itu tidak akan mengenal konsep seperti itu. Demikian. Terima kasih. Tadi Prof. Mendes sudah memberikan jawaban kaitan kegunaan disiplin sejarah, yaitu analisis mengenai perubahan, mengenai apa yang dipikirkan orang, diucapkan orang, diperbuat orang melalui dimensi waktu. Tadi sudah diberikan jawaban yang saya rasa sudah juga memuaskan ketika Dr. Yusuf Mendes mengatakan banyak memberikan contoh detail. Saya ingin juga posisi dari Prof. Mendes mengenai kegunaan disiplin sejarah dalam dialog ini. Terima kasih. Parameter yang sering digunakan dalam rangka penentuan satu isolasi itu akan disebut dialek atau subdialek, dan tingkat perbedaannya itu cukup banyak. Salah satu di antaranya dialektometri. Terima kasih. Tadi Prof. Mendes sudah memberikan jawaban kaitan kegunaan disiplin sejarah, yaitu analisis mengenai perubahan, mengenai apa yang dipikirkan orang, diucapkan orang, diperbuat orang melalui dimensi waktu. Tadi sudah diberikan jawaban yang saya rasa sudah juga memuaskan ketika Dr. Yusuf Mendes melakukan pertanyaan, berikan contoh detail. Tapi saya ingin juga proposisi dari Prof. Mendes mengenai kegunaan disiplin sejarah dalam dialog ini. Terima kasih Bapak Profesor Willy. Ilmu sejarah adalah salah satu ilmu yang dijadikan mitra kerja tanda petik untuk penelitian dialektologi, bahwa baik dialektologi maupun sejarah kedua-duanya sama-sama saling mengisi. Saya ambil kasus seperti
Sebaliknya, asumsi yang kedua, bisa jadi juga orang yang berada di Lombok Timur dan Lombok Barat ini berasal dari Sumbawa. Nah, tampaknya di sini sejarah memainkan peran yang sangat penting untuk menjelaskan siapa sebenarnya mereka penutur bahasa Sumbawa yang di sana itu. Apakah mereka sebagai asal orang Sumbawa yang ada di Pulau Sumbawa ini atau mereka berasal dari Pulau Sumbawa. Nah, pada abad ke-18 itu pernah terjadi perang antara Selat Arab yang diserang oleh Karangasem. Nah, Kesultanan Sumbawa mengirim tentara-tentara ke sana untuk membantu serangan dari Karangasem ini. Sehingga pada saat peperangan selesai, dalam arti bahwa tentara-tentara Karangasem mampu dipukul mundur sampai ke Lombok Barat, mereka tentara-tentara ini ada yang sudah pulang, mereka tinggal di sana. Jadi dari segi sejarah kita dapat menjelaskan bahwa penutur bahasa Sumbawa yang ada di Lombok Timur dan di Lombok Barat ini sesungguhnya mereka berasal dari Sumbawa. Ini berdasarkan sejarah. Lebih lanjut lagi persoalannya, dari mana sebenarnya mereka berasal? Ada yang menyebut dirinya Bumbu Siren. Siren adalah nama dari Serang, Ratu Serang yang sangat terkenal dulu yang pernah berhubungan dengan Majapahit. Ada sebuah Bumbu Siren di sana menamakan diri Siren. Mereka menyebut diri berasal dari sana. Silakan Profesor Pintarto. Saudara Profesor juga sudah menjelaskan bagaimana proses masuknya dialek tetangga atau dialek asing ke dialek asli. Terima kasih Bapak Profesor Pintarto. Masuknya unsur-unsur pengaruh bahasa lain atau dialek tetangga ke dialek yang ada di sebelahnya atau dari bahasa lain itu salah satu cara yaitu terjadi kontak antar penutur bahasa itu sendiri, antar penutur isolasi itu sendiri. Lewat kontak itulah lalu mereka meminjam unsur bahasa, dan kecenderungan yang dipinjam itu adalah unsur bahasa atau unsur isolasi penutur yang lebih bergengsi, yang lebih berprestise. Seperti yang kami contohkan, mengapa ada pinjaman bahasa Jawa yang muncul pada dialek bahasa Sumbawa itu oleh karena ada kontak antara penutur bahasa Sumbawa dengan penutur bahasa Jawa. Macam-macam kontaknya, ada berbagai macam kontak. Kontak bisa juga terjadi secara langsung, artinya melalui mungkin perdagangan, kemudian kontak karena perkawinan antar tetangga yang berdekatan. Kemudian mungkin juga ada pinjaman yang kami ingin menambahkan lagi, ada juga pengaruh itu bisa masuk karena ada semacam diskusi yang relokasi. Jadi kemungkinan penduduk satu tempat dipindahkan ke dalam memakai daerah sendiri. Jadi masuk melalui perpindahan demikian. Ya. Yang kedua, apakah ada dialek yang lebih kuat mendesak dialek Lombok sehingga dialek asli itu hilang? Pernah di Indonesia ada? Terima kasih Bapak Profesor Pintarto. Ada kecenderungan dialek-dialek tertentu yang menganggap diri ini berkaitan dengan sikap penutur isolasi itu sendiri, penutur dialek itu sendiri. Kalau mereka menganggap diri lebih kurang berprestise dan menganggap isolasi atau bahasa yang digunakan itu kurang berprestise, mereka cenderung meminjam dari bahasa-bahasa lain. Dan bahwa ada pengaruh dialek yang lebih kuat dan yang lemah cenderung juga ditentukan oleh status politis mungkin pemilih dialek itu sendiri. Bagi contoh, misal di dalam disertasi saya
kesan pada mereka, pada dialek-dialek, penutur-penutur dialek yang merasa dirinya berbeda, sebetulnya mereka berasal dari satu bahasa gitu. Jadi mungkin dalam menumbuh suburkan semangat kebinekaan tunggal ika, rasa semangat persatuannya lewat penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi bangsa Indonesia. Terakhir kecil ini, di sana ada dialek Jogja. Terima kasih kebetulan belum ada. Mungkin kami kalau pulang ke sana akan ada. Nanti terima kasih Bapak Ketua. Secara teknis dalam penelitian dalam ujian ini tadi disebut-sebut soal perbedaan penyebaran yang luas dan dengan metode dialektometri bagaimana caranya saudara menemukan tempat asal atau daerah asal dari suatu perkebahasaan Jawa. Terima kasih Bapak Ketua Subhanjulani. Sebuah asumsi dalam dialektologi disebutkan bahwa dialektologi itu dihipotesiskan sebagai alat untuk merekonstruksi sejarah sebuah bahasa. Ada anggapan bahwa semakin panjang perjalanan yang dilalui oleh satu zone, maka ada kemungkinan semakin banyak variasi dialektal yang muncul pada zone itu sendiri. Dengan banyaknya variasi atau perbedaan dialektal yang muncul pada wilayah Sumbawa bagian barat, penutur bahasa Sumbawa ini, saya berasumsi bahwa justru daerah yang lebih kuno adalah bagian barat karena lebih banyak perbedaan dialektal itu. Jadi diperkirakan, dihipotesiskan bahwa persebaran penutur bahasa Sumbawa ini berasal dari ketiga dialek bagian barat itu, yang salah satunya dari ketiga. Baik, pertanyaan yang kedua, perbedaan dan perubahan yang besar ini juga menunjukkan tendensi ubah secara umum dari disebut bahwa bahasa yang satu meminjam dari bahasa yang lain, manusia juga meminjam. Ini ada tendensi dalam evolusi biologis selalu menuju sesuatu yang lebih efisien. Apakah perubahan di dalam bahasa yang melihat variasinya ini juga tampak bahwa bahasa menjadi lebih efisien dan efektif? Terima kasih Bapak Dr. Subhanjulani. Dalam penelitian yang saya lakukan dan sangat kebetulan sekali bahwa data-data yang menunjukkan perkembangan dari bahasa Sumbawa itu yang mengarah pada penelitian cukup banyak. Seperti ada kontraksi modern, misalnya jangan berai, sayur itu, lalu muncul jam berai, dan lain-lain. Kemudian dari Bapak Ode menjadi ayah, Bapak kecil, adik laki-laki ayah itu, dari Pak Ode kemudian jadi Ode. Jadi makin lama makin singkat, dan kami pikir bahwa ini merupakan kecenderungan universal bahasa yang berkembang dan lebih panjang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua. terima kasih. Masih ada waktu untuk kita beberapa menit. Terima kasih banyak. Kita tadi berbicara tentang pinjaman dari bahasa lain ke dalam bahasa Sumbawa, hanya pinjaman dari bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, apakah ada bahasa di daerah Pulau Sumbawa yang meminjam dari bahasa Sumbawa? Sejauh penelitian yang kami lakukan, karena di Pulau Sumbawa ini ada setidaknya dua bahasa Sumbawa dan bahasa Lima, dan kebetulan sekali dalam bahasa Lima kami belum melakukan penelitian. Jadi untuk melihat pinjaman di sana kami belum bisa menjelaskan. Dalam bahasa Sasak misalnya ada pinjaman dari bahasa Sumbawa?
kekuasaan seperti Amerika juga itu juga bisa faktor seperti itulah yang menimbulkan rasisme. Kita selama ujian ini berbicara tentang dialek. Apakah saudara Maksum juga meneliti sosial? Apakah kajian saudara Maksum terbatas pada kajian variasi dialektal atau juga melibatkan penelitian tentang sosial? Terima kasih Pak Profesor Mustafa. Bahasa Sumbawa seperti yang umum kita kenal tidak memiliki tingkat tutur seperti bahasa Jawa, sehingga pengkajian semacam itu belum dapat kami lakukan dan datanya itu sangat terbatas. Tapi saudara Pemuventus memilih informan yang memiliki ciri yang sama. Apakah tidak betul bahwa sebenarnya saudara Maksum memilih salah satu tingkat sosial yang dialeknya itu artinya sebenarnya juga penelitian sosiolog yang terbatas pada satu tingkat dari semua tingkat sosial yang ada, bukan? Ya, kami sependapat dengan Bapak, tetapi sebenarnya dari gambaran yang ada, stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat Sumbawa tidak seperti yang terdapat di Jawa, misalnya di Keraton, sehingga dapat menunjukkan variasi-variasi di daerah. Jadi karena itu kenyataan demikian itulah lalu kami memusatkan diri pada penelitian geografis ini. Hanya karena faktor spasial. Tapi informan yang dipilih itu cirinya apa? Cirinya salah satu mereka itu berusia di atas 40 tahun, kemudian paling tidak berpendidikan tamat SD karena pertanyaan dilakukan hubungan sosial. Tapi apakah semua ini tidak berhubungan dengan tingkat sosial? Betul, berhubungan dengan salah satu tingkat sosial. Jadi sebetulnya di dalam penelitian dialektologi itu juga ada penelitian sosiolog sebenarnya. Itu pertanyaan saya. Baik, apa yang membedakan penelitian saudara dari penelitian orang lain? Misalnya kalau dibandingkan dengan penelitian Pak Ayat Rahidi yang meneliti dialek Cirebon atau penelitian Ibu Mudamia tentang dialek Tangerang, apa yang sebenarnya berbeda antara penelitian saudara dan penelitian kedua sarjana itu? Terima kasih. Perbedaan yang sangat prinsip itu dalam kaitan kajiannya. Kalau yang dilakukan oleh Pak Ayat Rahidi kemudian bukunya itu bersifat sinkronis. Sedangkan yang kami lakukan ini samping dari kajian sinkronis juga bersifat diakronis. Pada kajian yang bersifat sinkronis seperti dilakukan itu hanya mampu mendeskripsikan perbedaan-perbedaan itu tanpa dapat menjelaskan kenapa mempunyai perbedaan itu sendiri. Satu contoh misalnya, oleh karena kajian di dalam disertasi dunia tidak diupayakan rekonstruksi bahasa purba, beliau cenderung penentuan daerah yang lebih relief, lebih konservatif, berangkat dari letak geografis dengan asumsi daerah pemilihan adalah daerah yang kurang menerima pengaruh, sehingga pada daerah-daerah itu akan banyak menyimpan bentuk relief. Akibatnya disertasi dunia misalnya beliau langsung menunjuk bahwa daerah Tangerang dianggap sebagai daerah yang penjilat. Menurut beliau itulah tempat banyak menyimpan gejala-gejala AIDS itu, kayak gitu. Lalu beliau melacak dengan melihat unsur pinjaman Jawa kuno pada bahasa itu, tidak melacak dengan melihat pewarisan evidensi bahasa-bahasa purba. Jadi maksud kami kajian dialektologi tanpa aspek diakronis hanya melulu berdasarkan aspek geografis tanpa menjelaskan